أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kembali Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bermajlis majelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatruna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kelompok kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, di mana mereka di sana membaca firman-firman Allah, mereka mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala turunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka orang-orang yang senantiasa diliputi kasih sayang Allah Ta'ala, dan para malaikat bersama mereka mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut-sebut nama mereka karena bangga Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menuntut ilmu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah Ta'ala akan faqihkan dia, Allah Ta'ala akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka mudah-mudahan kita diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala, diberikan untuk terus menjadi seorang penuntut ilmu sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk memenuhi panggilannya. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih berada di kitab Syarh Masail Jahiliyah, di mana kita bahasan malam ini adalah di masalah yang ke-76, Al-Mas'alatus Sadisatu Was-Sab'un, halaman 206. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-makru syadidu litathbiti syirki wa daf'il haqqi. Al-makru syadidu, sebuah tipu daya yang besar, ya, tipu daya yang kuat, litathbiti syirki, untuk mengukuhkan kesyirikan, ya, untuk mengukuhkan kesyirikan, wa daf'il haqqi, dan menolak kebenaran. Al-mas'alatu sadisatu was-sab'una, masalah yang ke-76, al-makrul kubbaru ka fi'li qaumi Nuhin. Al-makrul kubbaru, makar yang besar. Artinya kalau kubbar, besar, itu makar yang masif, terencana, terstruktur, ya, termanage, ada pimpinannya, ada jamaahnya, nah, begitu-begitu dia. Jadi betul-betul nggak main-main. Mereka benar-benar membuat makar, membuat perencanaan yang kuat untuk tadi mengukuhkan kesyirikan dan menolak kebenaran.
ka fi'li qaumi Nuhin, seperti perbuatan kaumnya Nabi Nuh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-makru, ya, kita bahas dulu definisi makar di sini. Makar dalam bahasa syar'i maksudnya adalah isalul makruhi bi tariqatin khafiyyah, menyampaikan perkara yang buruk, ya, menyampaikan atau merencanakan perkara yang buruk dengan cara yang samar, ya, dengan cara yang samar. Itu namanya makar, melakukan makar. Jadi melakukan dengan cara yang masif, sangat terencana dan halus, ya, halus sekali, sehingga banyak orang yang jika tidak cukup pengetahuannya, jika tidak cukup ilmunya, maka bisa dipastikan dia akan terpengaruh dengan makar tersebut. Wa huwa naw'ani, makar itu ada dua, ada makarun hasanun, ada makrun sayyi'un. Ada makar yang baik, ya, ada loh makar yang baik, dan ada makar yang buruk. Kita bahas dulu yang kedua ini, makar yang buruk. Makar yang buruk apa? Huwal hiyalul khafiyyatu li isali syarri liman la yastahiquhu, yaitu melakukan tipu daya, ya, melakukan tipu daya yang halus untuk menjatuhkan keburukan bagi orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Yaitu merencanakan secara halus untuk menjatuhkan satu keburukan bagi orang yang tidak berhak, ya, terkena keburukan tersebut. Inilah makar, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, makar yang buruk. Ini seperti yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman, wa makaru makron kubbara. Mereka, kaumnya Nabi Nuh, membuat makar dengan makar yang luar biasa, ya. Makronnya itu maf'ul apa? Makronnya mau makaru makron, maf'ul apa? Maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak. Dia sebagai penguat, betul-betul mereka buat makar itu, tidak main-main, tidak main-main, harus dengan cara yang terselubung, benar-benar membuat banyak orang tidak terfikirkan bahwasanya itu makar. Tambahin lagi, wa makaru makron kubbaron, ya, kubbaron dari kata kabir, ya, besar, ya. Sudahlah dia betul-betul serius melakukan makar, dan makarnya juga bukan perihal yang remeh-temeh. Mereka mau menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, ya. Ini persis seperti rencana iblis, ya. Ketika iblis ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penduduk neraka selama-lamanya, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia melakukan tipu daya. Dia bersumpah kepada Allah Ta'ala akan sesatkan anak Adam. Dia akan pelajari, ya kan? Kan dengar tuh kisahnya waktu pertama kali Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya. Iblis tahu awal kali penciptaan Adam, iblis tahu bahannya dari apa, tahu iblis, makanya dia nentang di kemudian hari. Oh, dibuat dari tanah. Jadi waktu apa? Ini tafsiran firman Allah dalam surat Ar-Rahman, min salsalim min hama'im masnun, wa laqad khalaqnal insana. Kok itu awalnya? Apa namanya awalnya? Khalaqal insana min salsalin min hama'im masnun, ya. Salsal itu makna Allah Ta'ala ciptakan manusia dari salsal. Itu salsal seperti tembikar. Tahu tembikar? Tembikar. Jadi apa namanya, kerajinan tangan dari tanah liat itu. Nah, kalau udah jadi itu salsal itu namanya.
Kenapa disebut sol-sol? Karena di luarnya padat, di dalamnya ada rongga. Nah, dalamnya ada rongga. Nah, itulah yang dilihat oleh iblis waktu itu. Adam nih kan kayak gitu ya, kayak tembikar gitu, belum dikasih nyawa, belum hidup, masih bahan mentahnya gitu. Ya kalau yang kita manusia kan sudah tulang, sudah kulit, daging. Waktu Nabi Adam ya kayak tembikar begitu. Ya, dibuat prototipenya ya. Prototipe Nabi Adam begitulah kira-kira. Itu dikelilingin oleh iblis. Ditengok ini nih, dari ini yang mau diciptakan manusia itu ya. Oh, ini bahannya rupanya dibuat. Tengok kanan kiri di iblis. Dari mana lah ini? Bagus penciptaannya, tapi pasti ada kelemahannya. Ya, pasti ada kelemahannya. Diperhatikan oleh iblis. Mana kelemahannya? Baru dapat iblis. Di mana kelemahannya nampak iblis? Rongga yang paling besar, yang paling nampak oleh iblis. Apanya? Enggak. Apanya? Rongga yang paling besar di badan kita ini apa? Hah? Perut, betul. Lambung nih, ini kelemahannya nampak oleh iblis. Ini kelemahannya nih. Dari sini akan timbul banyak kerusuhan. Betul ya? Berantem gara-gara urusan perut. Banyak kan terjadi urusan perut, atau yang di bawah perut sedikit, itu aja. Nggak jauh-jauh dari itu kan, nggak ada yang lainnya itu. Urusan perut banyak ya. Makanya iblis melihat ini bagian dari kelemahan Adam dan anak-anaknya nanti. Nah begitu orang buat makar ya, seperti iblis begitu. Maka orang-orang jahiliyah juga begitu. Mereka buat makar yang bukan main-main. Ini betul-betul makar yang bisa dimasukkan seperti virus. Mereka tak sadar, tapi mereka akan terkena penyakitnya. Nah, firman Allah Ta'ala lanjutnya di surat Nuh tadi ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka katakan, jangan engkau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Di mana makarnya? Kata-katanya cuma gitu aja tuh. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Di mana makarnya? Enggak, tipu dayanya tuh dari sisi mana? Sehingga sangat halus sekali, tapi orang banyak tertipu dengan kata-kata itu. Ini main kata-kata aja ini. Ya, penamaan Tuhan. Ya, penamaan Tuhan. Mereka nggak bilang patungnya. Jangan kalian tinggalkan patung-patung ini. Jangan kalian tinggalkan benda-benda keramat ini. Enggak, dia nggak pakai kata-kata itu. Langsung untuk masuk ke hati orang. Jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Wow, ya kan? Itu masalah akidah tuh. Langsung seolah-olah, bener nih, masa Tuhan ditinggalin kan gitu? Masa sesembahan kita tinggalin? Nah, bahasanya luar biasa. Ya, langsung pakai kata Tuhan. Tapi hakikatnya apa? Patung, ya kan? Hakikatnya patung. Tapi dia nggak bilang itu. Dia nggak bilang patungnya. Sifatnya langsung. Biar orang pada tepukul langsung di bagian keyakinannya. Ditambah lagi setelahnya. Nah, kalau setelahnya apa? Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Di mana sisi makarnya di situ? Di mana sisi makarnya? Yang menyewakan orang patung itu. Enggak, kalau itu ya jelas mereka enggak mau. Iya, menggunakan nama-nama orang soleh, betul. Jangan kalian tinggalin kiai-kiai kalian ini ya, nah, kan? Padahal orangnya udah di kuburan tuh, orangnya udah dikubur, udah meninggal, tapi kata-katanya apa? Jangan kalian tinggalkan orang-orang soleh kalian ini. Luar biasa ya. Padahal orangnya udah di kuburan, udah nggak ada,
ya. Kita kan kemarin sudah pernah bahas sejarah tentang Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr ini. Sejarahnya mereka adalah orang-orang soleh yang sedikit waktu itu sudah tersisa, lalu 5 orang ini meninggal dalam waktu dekat, sehingga membuat duka yang mendalam bagi masyarakat karena ditinggal oleh orang-orang soleh ini. Nah, pada awalnya tidak disembah, pada awalnya cuma dibuat prasasti saja, sebuah pengingat saja. Namun ganti generasi sampai pada akhirnya generasi yang hidup di zaman Nabi Nuh menyembah patung-patung itu, ya begitu memang. Nah, lalu kata-kata yang disampaikan apa? Jangan kalian tinggalkan Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr katanya. Iya, main sebut nama ya kan. Nah, artinya kan secara hati kita juga berontak. Wih, janganlah kita tinggalin itu. Ini orang soleh kita kan gitu. Dia nggak sebutkan jangan tinggalkan patung-patung ini. Kalau sebutkan patungnya, kira-kira berharga nggak bagi mereka? Ya apa pula patungnya, udah biar aja gitu. Patung aja kok jadi masalah. Hancur pun ini kita buat lagi masih bisa itu kan. Nah, intinya bukan di situ. Jadi yang menyalurkan makar ini, yang menyebarkan makar ini pakai kata-kata yang menusuk ke hati orang-orang waktu itu. Luar biasa. Makanya makar itu biasanya pakai kata-kata. Pakai kata-kata. Nah, kita butuh betul-betul meneliti orang dalam berbicara, jangan kemudian ditelan mentah-mentah gitu. Dicerna dulu. Ini maksudnya apa? Mau diarahkan kemana gitu. Selama dia bukan qala Allah, bukan qala Rasul yang dia sampaikan, itu bisa jadi ada kepentingan pribadi kan gitu. Itu bisa jadi ada kepentingan golongan. Sedangkan qala Allah wa qala Rasul saja pun terkadang masih ada yang memelintirnya. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah makar, begitulah makar. Cara kerja makar tuh begitu. Menyusup dia ke dalam, lalu menggunakan kata-kata kepada orang sehingga banyak orang yang nggak sadar sampai mereka membela sesuatu padahal itu batil ya. Mereka membela sesuatu padahal itu batil. Nabi Nuh sudah membantah itu. Ya, Nabi Nuh jelas membantahnya. Jangan kalian menyembah sesama makhluk, jangan kalian menyembah berhala, kembali peribadahan kepada Allah Ta'ala. Sudah dibantah oleh Nabi Nuh waktu itu, sudah dibantah ya. Jadi peribadahan mereka kepada sesama makhluk, kepada benda-benda itu sudah terbantahkan oleh Nabi Nuh. Tapi mereka orang-orang yang ingin memunculkan makar tidak mau terima begitu saja, pakai kata-kata lain. Itulah tadi, pakai kata alihah, pakai kata Tuhan, pakai kata-kata nama-nama orang-orang soleh ya, sehingga mereka lupa dengan hujahnya Nabi Nuh, teringat lagi sama nenek moyangnya. Balik lagi kan gitu, putar-putar lagi, dibalikkan lagi, balikkan lagi. Nah, begitulah jalannya makar ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya, begitulah cara kerja orang-orang yang menyesatkan di zaman jahiliyah dahulu seperti itu. Itu salah satu cara kerjanya. Kemarin kan sudah kita bahas ya, bahwasanya ada dai-dai yang berilmu, ada dai yang tidak berilmu. Nah, ini pasti kerjaan siapa? Yang berilmunya ya. Ini kerjaan yang berilmunya, yang encer otaknya. Mereka ya macam-macam. Ya. Penerapannya sekarang ya macam-macam. Yang mengadu domba lah, yang menyulut permasalahan-permasalahan yang seharusnya nggak jadi masalah kan gitu, menyulut kesukuan lah, segala macam. Nah, maka kalau kita nggak hati-hati dalam bertindak ya, maka kita akan terjerumus dalam fitnah ya, masuk dalam kehancuran yang sama. Maka ingatlah pesan-pesan Rasulullah SAW di saat fitnah. Kita ini sekarang ya wallah alam, tentu fitnah itu terus bergulir, namun besar kecilnya tergantung orang-orangnya gitu kan. Bagi orang-orang yang kurang berilmu, maka fitnah sedikit saja pun bisa jadi besar di hadapan dia. Tapi semakin orang-orang berilmu, maka sebesar apapun fitnah di depannya, dia akan sanggup untuk melewatinya ya. Banyak tuh pesan-pesan Rasulullah SAW saat menghadapi fitnah ya kan.
Tentu salah satunya adalah apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini jangan lepas, ya. Ini jangan lepas. Selalulah berpegang dalam beragama ini. Firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW itu harga mati. Jangan pernah tawar-tawar lagi. Kaitan tentang ibadah, kaitan tentang agama Islam, kaitan tentang Allah Ta'ala, kaitan tentang Rasulullah SAW, semua berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Itu salah satu pegangan, ya kan. Salah satu juga misalnya seperti sabda Rasulullah SAW, jika kalian berhadapan dengan fitnah, maka orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Artinya apa? Lebih banyak, bahasanya wait and see saja. Wait and see dulu. Jangan buru-buru ngambil tindakan, ya kan? Macam-macam lah. Kondisi sekarang misalnya banyak orang mulai menghujat pemerintah, ya kan? Yang beginilah tindakannya, begini, dihembuskan lagi, satu lagi. Orang-orang yang mudah sekali menelan fitnah akan terikut, akan ikut ngomong, ini komentar segala macam. Padahal Allah Ta'ala sudah mewanti-wanti, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-sekali kalian buat satu sikap yang kamu sendiri nggak punya ilmu di sana. Ngobrolin tentang apa misalnya? Tentang vaksin. Ente dokter? Bukan. Ente ahli obat-obatan? Juga bukan. Ente pemerintah yang bertanggung jawab tentang obat-obatan ini? Juga bukan, ya kan? Ente apa lagi itu kira-kira gitu? Semua bukan, tapi antum berbicara tentang vaksin. Dari mana ilmunya? Searching, Mbah Google, ya kan? Berita-berita medsos. Rujukannya cuma ke situ. Kalau ini dijadikan rujukan, ya Allah, itulah namanya orang sudah menelan fitnah. Nah, kalau anda nggak ahlinya, udah diam saja. Mau ambil, tidak mau sudah diam. Tak perlu banyak komentar. Ya, nanti dimanfaatin orang. Gitu. Nanti dimanfaatin orang, disulut, di macam-macam lah kan. Pada akhirnya nanti menyalahkan pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, lalu benci kepada pemerintah, ujung-ujungnya memberontak kepada pemerintah. Naudzubillah min dzalik, ya. Kehancurannya akan semakin besar, ya. Kehancurannya. Kalau gini Ustaz, kan kondisi sekarang kita lagi hancur nih, macam-macam kezaliman. Iya, betul, ya kan. Betul ada kezaliman di satu sisi, di satu sisi sana, betul ada kezaliman. Tapi kalau kita bertindak lalu di luar apa? Di luar yang seharusnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, insya Allah keburukan ini akan makin meluas, makin buruk lagi, ya kan? Makin buruk lagi. Gitu. Tapi ya itu tadi. Makanya jangan sekali-kali tunjukkan saja seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Menunjukkan bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang bukan ranahnya, ya, bukan keahliannya. Ya, contoh tadi itu misalnya orang ngobrolin vaksin, gini loh vaksin ini kan. Ya udahlah, saya bukan apa-apanya di situ. Dokter bukan, tenaga kesehatan bukan, ahli obat bukan. Nah, kita cari tema saja. Nanti maunya bahas apa? Ya udahlah, anak ahlinya di bidang jual beli buku. Nah, kita bahas itu saja. Di mana dapat buku yang murah, di mana kita jualnya, kira-kira gimana ini kan gitu. Itu saja udah. Ante ahlinya di situ. Jangan kemana-mana. Ya. Konon lagi bicara urusan agama. Antum ahli ilmu? Bukan. Penuntut ilmu? Katanya iya, hanya perasaan iya itu kan. Sudah belajar tentang masalah yang ente bahas ini sudah antum teliti? Belum. Lalu kenapa dijadikan bahan yang ribut itu kan? Ente teliti belum, ente ahli ilmu bukan, penuntut ilmu pun entah hayyan tanggaan gitu. Tapi yang dibahas masalah-masalah perdebatan para ulama. Jauh kali Mas, terlalu jauh kali gitu.
bahas-bahas yang pinggir-pinggiran aja dulu kita. Ke tengah-tengah dalam kali, nanti terlalu jauh lompat tenggelam pula. Ya, jadi begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi balik tadi ke materi kita tentang makar ya. Maka hati-hati dengan hal itu. Ini terus sudah menjadi sunnatullah ya. Sudah menjadi sunnatullah, setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala pasti akan memiliki musuh, akan memiliki lawan. Artinya apa? Siapapun yang berperan menjadi pewaris para nabi, ya, menjadi da'i, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW dan ingin mengikuti tapak beliau, mengikuti jejak beliau, pasti akan menghadapi musuh-musuh sebagaimana mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, ya, bagi setiap nabi ada musuh, gabungan musuhnya ini, syayatin dari kalangan syaitan yang bentuknya manusia dan juga jin. Masya Allah, musuhnya itu adalah pasukan gabungan, bala tentara syaitan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Solid antara keduanya, ya, saling berbagi informasi, saling membantu. Yuhi ba'duhum ila ba'd, ya, menyampaikan tuh, oh ini gini nih, istilahnya ada rapatnya juga itu, ada rapatnya, ada berbagi informasinya, ya. Mereka ingin membuat tipu daya, zukhrufal qawli ghurura. Mereka ingin membuat tipu daya untuk menyesatkan manusia. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan jika Allah Ta'ala berkehendak, niscaya mereka tidak dapat melakukannya, maka tinggalkanlah mereka dan kedustaan mereka. Ini perintah, ya, perintah untuk jauhi pendengaran kita dari omongan-omongan dusta, dari orang-orang yang pembicaraannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini perintahnya, fadharhum wa ma yaftarun. Tinggalkan mereka dan kedustaan mereka. Sayangi telinga kita, karena kalimat-kalimat yang masuk ke telinga itu akan masuk ke hati. Sehebat-hebat apa filter yang ada dalam hati kita untuk menyaring mana yang baik, mana yang buruk, tentu kalau yang masuk informasinya buruk itu mendominasi, maka keburukan itu pun akan sedikit demi sedikit bocor, ya kan? Masuk dia ke dalam. Ini adalah perintah untuk berhati-hati. Ya, ini juga misalnya kalau ada yang bertanya, kenapa sih harus ngaji itu pilih-pilih ustadznya? Nah, kenapa sih kalau ya udah belajar di mana aja gitu, sama ustadz siapa saja, toh sama saja maksudnya mereka ingin menyampaikan agama. Yang kalau benar kita ikuti, kalau salah ya tinggalkan. Ini salah satu dalilnya kenapa ngaji itu harus pilih-pilih. Allah Ta'ala yang perintahkan, fadharhum wa ma yaftarun. Tinggalkan mereka dan kedustaan mereka. Kalau Anda tahu atau minimal ragu terhadap seorang dai yang sedang menyampaikan risalah Islam, maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Stop dulu. Anda nggak kenal dan Anda juga nggak tahu, ya. Dan Anda juga nggak ada yang merekomendasi yang meyakinkan Anda untuk mendengarkannya, untuk mengambil ilmu dari orang tersebut. Ini dia salah satu alasannya, ya. Karena itu tadi, ya, terkadang makar itu bentuknya sangat halus, ya, sangat halus. Kita sebenarnya tak mau mendengarkan, jadi mulai mendengarkan, lalu ternyata apa namanya itu, terotak, ya, bahasa orang Medan, terotak deh jadinya, tak, kayak ketangkep, udah
anyut itu dah. Begitu ya, banyak terjadi seperti itu. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Kecuali ilmu Anda sudah cukup ya kan, bukan merasa cukup ya, ilmu Anda benar-benar cukup untuk mendengarkan itu yang tujuannya memberikan bantahan, yang tujuannya untuk mematahkan hujahnya. Nah, kecuali tujuannya itu ya. Tapi kalau merasa ilmu itu belum cukup, ya sudah ya, dengerin yang natural-natural aja, yang jernih-jernih aja, yang jelas-jelas aja. Mana yang qala Allah wa qala Rasul, udah itu saja diambil ya, insya Allah selamat kan, insya Allah selamat. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ayat tadi itu surat Al-An'am ayat 112 mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap dai ya, karena dai ini mengikuti ajaran para rasul dan para nabi, maka mereka pasti akan memiliki musuh dari kalangan jin dan manusia yang mereka akan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Nah, maka wajar kalau kemudian makar itu terasa berat ya, berat untuk menghadapinya. Tapi ya, wa makaru wa makarallah, mereka buat makar, Allah Ta'ala pun buat makar. Maka makar itu ada yang baik, wal makrul hasan ya. Makar yang hasan apa? Yaitu isalud darari liman yastahiquhu min tariqin khafi, menyampaikan bahaya bagi orang yang memang berhak dengan cara yang halus ya, dengan cara yang halus. Begitulah wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berbuat makar, Allah Ta'ala pun melakukan makarnya. Jadi terkadang menghadapi makar-makar orang-orang kafir ya, menghadapi makar-makar musuh Allah Ta'ala dan Rasulnya, Allah Ta'ala akan kirimkan orang, Allah Ta'ala akan wakilkan melalui orang. Ada orang yang dihadirkan di antara mereka, kemudian diberikan ilham atau diberikan ide gimana cara menghadapi makarnya orang-orang kafir. Begitu dia kadang-kadang ya. Maka jangan sepelekan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau sekarang mungkin orang kebingungan gitu kan, waduh gimana dong kita menghadapi orang-orang kafir yang sekarang persenjataannya begini dan begitu ya, kemudian mereka merajai ekonomi, kemudian mereka punya persenjataan yang kuat, tentara yang besar segala macam. Gimana kita Ustadz kalau cuma ngaji-ngaji dan ngaji lagi kan gitu, si Ustadz bahas tauhid dan tauhid aja, kapan kita ngerakit bomnya kan gitu. Gitu pula nanyanya kan. Tenang aja itu kan, jangan khawatir dengan hal itu. Biarkan mereka buat makar, biarkan mereka membuat seperti itu, kita tetap kuatkan iman kepada Allah Ta'ala, kuatkan ilmu kepada Allah Ta'ala. Yakinlah pertolongan Allah Ta'ala itu pasti dekat. Yaitu tadi caranya bisa ada orang yang didatangkan ya kan? Didatangkan untuk membantu mereka. Contoh misalnya ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy yang sudah berkumpul, ditambah lagi apa? Mereka minta bantuan dari tetangga-tetangga untuk menyerang kota Madinah, sehingga sekitar 10.000 pasukan terkumpulkan waktu itu untuk meluluh lantakkan kota Madinah yang waktu itu masih kecil sekali. 10.000 ini bawa kerikil seplastik aja, lemparkan ke kota Madinah, terkubur Madinah pakai kerikil. Itu kira-kira, saking masih kecil waktu itu dan pasukannya banyak. Apa yang Allah Ta'ala berikan untuk menolong agama Allah Ta'ala ini, untuk menolong Rasulullah SAW, Allah Ta'ala kirimkan Salman Al-Farisi dari jauh-jauh, dari Persia sana, nyasar sini, sampai akhirnya hadir di kota Madinah. Salah satu peran terbesar Salman apa? Ide untuk membuat parit. Sepele kayaknya idenya ya,
Kayaknya sepele, idenya cuma buat parit doang, tapi butuh menghadirkan Salman dari Persia. Dan perjalanan Salman dari Persia ke Madinah bukan tanpa tantangan. Salman sendiri sudah terpontang-panting ke sana kemari, ya kan? Ke sana kemari, ke sana, sampai akhirnya dia ke Madinah, bahkan sempat jadi budak lagi. Begitulah kalau Allah ingin tolong agamanya. Dihadirkan Salman dan dia yang memberikan ide buat Khandaq ya Rasulullah, buat parit. Terbukti ide itu mengalahkan ya setelah pertolongan Allah Ta'ala tentunya, tapi ide itulah salah satunya wujud dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan khawatir. Coba dulu sahabat juga berpikir kayak gitu, Nabi cemana ini, jangan kita ngaji-ngaji aja ini, jangan bicara tauhid-tauhid aja ini, kan gitu. Coba nih gimana ngadepin orang kafir ini, apa perlu kita minta tolong Yahudi tetangga kan, perlu kita minta tolong ke Romawi, minta tolong kemana, ini kita mau diserang nih kan gitu. Gimana politik Rasulullah, kok diem-diem aja dia, asik wait and see baik kan gitu, nggak ada tindakannya kan. Kapan kalian bertindak gitu, asik ngaji lagi. Kapan tindakan kalian ini, nggak ada real-realnya kalian ini kan gitu. Bahasanya kadang menyudutkan gitu kan. Nah, tapi begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertolongan Allah Ta'ala itu datang tepat pada waktunya. Pertolongan Allah Ta'ala itu datang setelah kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah Ta'ala itu benar-benar datang ketika sudah kita ini bersih betul-betul, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, peribadahan murni untuk Allah Ta'ala. Insya Allah pertolongan itu akan datang ya. Datang walaupun ya harus ada proses ya, harus ada proses. Kita ini bukan kayak film anak-anak Ultraman kan gitu, tiba-tiba ada monster, tiba-tiba Ultraman muncul kan gitu ya. Emang ini dunia film anak-anak apa? Enggak. Makanya sabar itu luar biasa hasilnya ya. Sabar itu luar biasa hasilnya. Jangan buru-buru ya, melakukan apa-apa jangan terburu-buru. Maka jangan terprovokasi dengan kata-kata itu. Ayolah keluar kita, turun ke jalan, segala macam. Ngapain gitu? Apa manfaatnya? Apakah merubah situasi? Apa teriakan kita bakal terdengar? Apakah ya gitu ya? Banyak hal yang lebih bermanfaat bisa kita lakukan. Itu tadi ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Menunjukkan bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan perkara yang tidak ia pahami atau bukan bidangnya. Itu ya. Taib itu adalah masalah yang ke 76 ya. Al-makrul kubbar ya. Makar yang besar. Ini adalah salah satu kebiasaan orang jahiliyah dahulu ya. Membuat makar, salah satu perlawanan yang dilakukan untuk menghadang dakwah dahulu adalah dengan membuat makar begitu. Baik, berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-mas'alatu sabi'atu was-sab'un. Iqtida'uhum biman la yasluhu lil qudwati. Mereka mencontoh orang-orang yang tidak pantas dijadikan qudwah. Mereka mencontoh orang-orang yang tidak pantas dijadikan qudwah. Al-mas'alatu sabi'atu was-sab'una, masalah yang ke-77. Anna a'immatahum, bahwa imam-imam mereka ya, a'immah itu jamak dari imam ya. Anna a'immatahum, bahwa imam-imam mereka imma alimun fajirun ya. Terkadang ya, atau adalah alim yang fajir, orang berilmu tapi pelaku dosa besar. Artinya tidak beramal dengan ilmunya. Wa imma abidun jahilun, dan terkadang ahli ibadah yang jahil ya, ahli ibadah yang tidak berilmu. Dua-dua sama-sama buruk ya. Orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya atau fajir, orang jahil
tapi orang ahli ibadah tapi jahil. Dua-duanya ini sama buruknya sebenarnya. Kama fi qawlihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dan sungguh ada satu kelompok dari mereka yang mendengarkan kalamullah, ya, mereka sudah dengar kalamullah itu, kemudian mereka rubah-rubah kalamullah itu setelah mereka memahaminya. Dan mereka merubah itu dalam kondisi tahu, artinya sadar dengan perbuatan itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka pun ikut mengatakan kami juga orang-orang beriman. Tapi jika mereka sudah sendirian dengan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, mereka katakan, apakah kalian membicarakannya, ya, membicarakan tentang mereka terhadap perkara-perkara yang Allah Ta'ala bukakan atas kalian untuk, ya, berhujjah, kalian berhujjah dengannya di sisi Rabb kalian. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak berfikir dengan hal itu? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bukankah mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi, ada orang-orang yang jahil, tak berilmu, tidak mengenal kitab Allah kecuali hanya seperti sebuah angan-angan, ya. Sekalipun mereka tahu, itu hanya dugaan saja bagi mereka, ya. Hanya mereka duga-duga saja. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi inilah kondisi orang-orang jahiliyah dahulu. Pimpinan mereka, ya, yang di pucuk pimpinannya hanya dua saja tuh. Kalau enggak dia memang berilmu tapi bejat, ya kan? Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, bahkan dia pelaku maksiat, dosa-dosa besar. Atau yang satu lagi, dia adalah ahli ibadah, rajin memang, jidatnya hitam, ya kan? Ke masjid aja kerjanya, tapi tak ada ilmunya. Tak ada ilmunya, ngasal aja ibadah itu. Yang penting nampak rajin, yang penting nampak ahli ibadah, ngasal aja. Nah, inilah yang biasa dipilih mereka dahulu menjadi pimpinan mereka. Ya, kalau alimun fajirun ini biasa diidentikan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Kalau yang abidun jahilun, ahli ibadah yang jahil, ini diidentikan dengan orang-orang Nasrani. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang Yahudi dahulu orangnya pintar-pintar memang, ya, makanya sampai sekarang pun pintar-pintar. Bani Israel atau sekarang ya negara Israel lah, itu masih keturunan Yahudi, dan pintar-pintar memang. Memang mereka diberi anugerah oleh Allah Ta'ala kecerdasan yang lebih, ya, daripada banyak manusia. Makanya mereka bukannya bersyukur dengan kecerdasan itu, malah over pede kan jadinya, over pede, beranggapan bahwasanya wah memang kami dikasih lebih, kalian tuh kurang, ya, namanya kami anaknya, kami ini anak Allah Ta'ala, kami kesayangan Allah Ta'ala, kalian kan sisa-sisa kami, begitu. Makanya kan luar biasa mereka, menganggap mereka adalah ras yang paling mulia, ya, kita ini adalah ras-ras budak-budaknya katanya. Itu over jadinya, ya, dikasih lebih malah over pede jadinya. Makanya cerdas itu juga sebuah cobaan, ya. Cobaan, antum dikasih pintar, dijelaskan sedikit paham, dijelaskan sedikit paham, itu sebenarnya cobaan, ya. Di satu sisi itu adalah cobaan. Apakah itu Anda gunakan benar-benar untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, atau Anda hanya kemudian merendahkan orang lain, ya. Hanya merendahkan orang lain saja. Makanya pas, ya, sekarang kurikulum anak sekolah ada K13, itu ranking dihilangkan,
atlet rankingan. Karena dengan ranking itu ada kasta jadinya ya. Kasta 10 besar, kasta 10 belakang, 10 bawah gitu. Ada kastanya jadi sekolah itu. Di kelas itu berkasta jadinya. Ada kasta anak pinter, ada kasta anak bodoh. Iya, memang betul. Gara-gara ranking itu kan menjadi apa ya? Dipanggil ranking 1. Waduh. Kalau anaknya pandai bersyukur, masya Allah. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian over ya kan, over jadinya, bangganya itu over, ujub kepada diri sendiri itu over. Jadi ya alhamdulillah ada hikmahnya juga, kemudian itu difahami, ranking jadi dihilangkan. Tapi di sisi lain ada pula anak-anak nggak tahu diri kan gitu. Mentang-mentang tak ada ranking, kemudian slow-slow aja. Yang penting kan naik kelas pak. Penting kan naik kelas bi. Ya, gitu aja. Jadi kurang daya pacunya, jadi kurang. Sifat untuk saling bersaing dalam belajar itu jadi menurun. Itu pula ya dampak buruknya ada juga. Gitu. Ya intinya tetaplah diajak, dimotivasi untuk terus belajar ya. Jadi orang-orang Yahudi dahulu memang pendeta-pendeta mereka itu faham Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu murid-murid Nabi Musa faham isi Taurat itu, ngerti. Tapi itu tadi, ternyata yang ngerti-ngerti ini bukan berpikir untuk mengamalkannya, bukan berpikir untuk menjadi qudwah, bukan berpikir untuk menjadi pelopor dalam kebaikan, tapi malah dia mengotak-ngatik isi ayat-ayat Allah Ta'ala sesuai dengan keinginannya. Salah satu kisah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari ya, ini juga disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi disebutkan ada di hadis nomor berapa nih, 3635, 4555, ada beberapa pengulangan. Isinya adalah kisah tentang saat terjadinya perbuatan zina ya di kalangan orang Yahudi. Jadi ada seorang lelaki dan seorang perempuan berzina gitu. Melaporlah ke pendeta mereka. Ini di zaman Rasulullah SAW ini. Melaporlah ke pendetanya. Pendetanya tahu hukumnya sama seperti dalam Islam. Orang berzina yang sudah menikah rajam. Ada itu. Tapi si pendeta ini ya, ahli agamanya ini, ketika dilaporkan seperti itu tentang perbuatan zina ini, dia nggak mau pamornya hilang ya kan. Dia nggak mau kalau ku jawab betul langsung main rajam-rajam aja, kayaknya nanti nggak ada lagi yang datang gini kan gitu. Jadwal kajian bisa kurang habis nanti nih gitu. Kemudian pemasukan bisa banyak berkurang ini. Gimana caranya ya biar nggak ketahuan ini, biar agak-agak lembut jawabannya, dilempar ke Rasulullah. Kalian mau tahu jawabannya, datang ke Muhammad katanya. Kurang ngajar ya. Datang ke Muhammad, padahal dia tahu tuh hukumnya, di Taurat ada. Di Taurat ada. Kalian pikirkan Muhammad itu. Berharap apa? Berharap hukum itu sudah dihapuskan di Islam gitu. Berharap apa? Ada hukuman lebih ringan lagi daripada itu di dalam Islam. Padahal di pengikut dia gitu. Ini pengikut Yahudi. Tapi ketika berhukum dengan seperti itu, cari ularnya loh, cari sesalnya. Kirim. Ya jadi dua-dua yang manut lah. Nah suruh panutannya seperti itu, pergilah ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ketika datang laporan tentang mereka berdua, bertanya gitu ya, bertanya kepada yang melaporkan, ma tajiduna fit taurati ala man zana. Apa hukum, artinya kok nanyanya ke orang Islam, kalian kan masih Yahudi gitu, nanya kok ke sini gitu. Apa hukum di Taurat ya kan? Apa hukum di Taurat tentang orang yang berzina seperti ini? Atau dalam riwayat lain Rasulullah SAW bertanya tentang bagaimana penjelasan di Taurat tentang hukum rajam. Nah, jawab laki-laki itu apa? Jawab, udah dirubah loh. Laki-laki yang tadi, ya pemuka agamanya tadi lah, ya ustadznya mereka lah gitu kan. Apa jawabannya? Kalau di Taurat sih cuma apa ya? Mereka dipermalukan gitu kan di depan khalayak ramai, mereka dinaikkan ke atas keledai, lalu diarak keliling kampung. Udah gitu aja tuh kalau di Taurat tuh.
Nah, Rasulullah SAW nggak mau percaya begitu saja. Kebetulan ada salah seorang mantan pendeta dari orang Yahudi masuk Islam, panggil sini, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sini, ini ada orang katanya nggak ada hukum rajam di Taurat ya. Katanya kalau orang berzina cuma gini-gini aja tuh, dipermalukan aja. Apa kata Abdullah bin Salam? Mereka dusta Rasulullah, kamu ditipu sama mereka ya. Mereka sudah berdusta. Hukum rajam itu ada dalam Taurat dan memang orang yang berzina dirajam, begitu ya. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, oh mau nipu nih orang kan gitu. Sini, bawa kitab Taurat kemari kan itu. Bawa kitab Taurat kemari, biar kita baca sama-sama hukum tentang orang berzina di dalam Taurat. Seperti apa? Setelah dibawakan kitab Taurat, dibaca oleh Rasulullah SAW, si pendeta tadi pura-pura tutup telinga. Masih juga mau nyari ngeles itu. Ngelesnya ada ya, tutup telinga. Nggak terima Abdullah bin Salam. Irfa usbu'ak katanya. Angkat tanganmu. Nggak usah pura-pura tutup telinga. Nggak usah pura-pura tutup telinga. Ini yang dibaca Rasulullah SAW adalah ayat tentang rajam dalam Taurat. Ya, maka setelah diperjelaskan, nih kalian kan orang Yahudi, inilah Taurat kalian membicarakan tentang hukum rajam. Udah laksanakan sana, eksekusi ya, eksekusi akhirnya udah dirajam. Begitu memang ya, begitu memang dulu ada di orang-orang jahiliyah yang seperti itu. Begitulah cara mereka menipu umat ya, begitulah cara mereka untuk menyesatkan orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Padahal dua pemuda dan pemudi tadi kan tulus sebenarnya, ingin mempertanggungjawabkan perbuatan dosa besarnya. Apa ini yang harus kami lakukan? Namanya mereka tidak berilmu dalam masalah itu. Datang si ahli ilmu, katanya ahli ilmu tapi malah memberi jawaban yang tidak seharusnya. Cari manfaat ya kan, cari ada tujuannya, ada mungkin begini dan begitu, mungkin ini anak orang kaya kan, mungkin ini masih bisa digaruk-garuk nih hartanya kan gitu, mungkin bapaknya kawanku kan gitu, mungkin ini masjid ini bapaknya yang bangun kan gitu, segala macam, sehingga hukumnya pun berubah ya kan, hukumnya beralih. Begitulah dahulu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan begitulah yang mereka jadikan pimpinan, karakternya tuh seperti itu, modelnya begitu, udah tahu yang benar tapi malah diselewengkan hukumnya ya. Atau di sisi lain ya, seperti tadi dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 78, Allah Ta'ala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di satu sisi ada orang yang ahli ibadahan gitu, ahli ibadah, rajin untuk melaksanakan ibadah, tapi mereka tidak berilmu. Hati-hati ya, zaman sekarang pantang bisa baca Al-Quran melengking-lengking, suaranya cantik, udahlah dianggap ahli ilmu, padahal dia cuma pandai bacanya doang, isinya belum pernah dia bahas ya, isinya belum pernah dia bahas, apalagi menjelaskannya kepada orang lain ya kan. Semudah itu ya kan, mentang-mentang cuma modal pakai peci, pakai jubah ya kan, pakai gamis, jidat hitam kan gitu, brewok tebal, oh, udahlah itu, apalagi nih ustadz ini gitu, langsung ceramahan gitu, langsung nggak ada cerita. Nah inilah, begitulah salah satu juga bentuk penyesatan manusia. Maka hati-hati ya, hati-hati. Orang-orang yang alim ya itu memang berilmu, ada isinya gitu, dia pernah belajar, ada silsilah belajarnya, ada guru-gurunya, dapat ilmu dari mana, berapa lama dia belajar, kepada siapa dia belajar, ada riwayatnya seperti itu gitu, ada latar belakangnya. Nah, jadi bukan ngasal baru tobat 10 hari, baru tobat berapa hari, pakaian berubah ya kan, kemudian jidat pun sudah membekas tanda sujudnya, langsung dijadikan pemuka agama. Ini yang kemudian ya namanya orang terpojok di posisi yang enak. Kira-kira betah atau tidak? Ya betah. Kalau terpojokkan di posisi yang nggak nyaman, ya pasti dia akan berontak ya kan.
Ini tersudutkan, dipaksa di posisi yang enak kan gitu. Ya pasti betah. Siapa yang nggak betah kan gitu? Ada kumpulan lagi makan-makan, ya kan? Yang makanan spesialnya di sebelah situ kan gitu. Kalau ada orang tiba-tiba tersorong duduknya di situ, kira-kira dia bakal protes atau enggak? Oh ya, pas ini. Memang harus di sini kan gitu. Yang lain pada ngejar-ngejar nggak dapat, awak tersorong kemari. Pas lah kan gitu. Orang berjibaku masuk pesantren 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, belum tentu dia bisa dihormati orang kan gitu. Awak cuma modal tobat, nangis-nangis di masjid, langsung dihormati orang banyak. Apa enggak PW langsung dia kan? PW. Kadang ya salah masyarakatnya juga. Di satu sisi salah masyarakatnya juga, udah tahu orang nggak berilmu tapi diangkat-angkat juga ya. Cemana? Itu sama-sama memberi fitnah gitu. Masyarakatnya memberi fitnah, dia setelah itu juga meluncurkan kejahilannya. Nah itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kadang seperti itulah kondisinya. Ya ini yang perlu kita fahami. Begitulah masyarakat jahiliyah dahulu. Ya, kalau ada kelompok sesat, kalau ada kelompok yang bertentangan dengan yang hak, tengok ada di pucuknya siapa. Pucuknya siapa? Pasti antara dua ini aja. Kalau enggak dia berilmu, karena ada tuh dulu lah sejarahnya, tahunya kita kan, tamatan universitas yang dikejar-kejar banyak penuntut ilmu kan gitu. Bahkan S-nya banyak kali di sana udah dapat, pulang pimpinan dia memang, tapi yang ngono jadinya, ya kan? Tidak mengamalkan ilmunya. Di sebaliknya juga ada yang wah ditokohkan segala macam, ternyata tong kosong kan gitu, nggak ada isinya. Pandainya nangis-nangis saja gitu. Pantang bisa nangis, pandang bisa buat orang terenyuh dah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu sebenarnya gambaran tentang dulu di masa jahiliyah. Jadi mereka senantiasa mengangkat pimpinan, itulah ujungnya. Nah, jadi jangan tertipu dengan besarnya, jangan tertipu dengan banyaknya jamaah segala macam, tapi lihatlah isinya seperti apa. Apakah benar-benar lurus di jalan Allah Ta'ala atau ada penyimpangan di sana. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini masalah yang ke 77. Udah jam berapa? Hah? Oh udah setengah 10, udah waktunya lah ya. Udah cukup dulu ya. Cukup dua itu malam hari ini ya. Tadi poin yang ke 76, bahwasanya di masa jahiliyah dahulu mereka memang melakukan makar ya. Makar untuk mengukuhkan syirik di atas muka bumi ini dan menolak al-haq ya, menolak kebenaran. Mereka buat sistemnya, mereka buat caranya masif dengan segala macam, sehingga betul-betul banyak orang yang terpedaya dengan cara mereka menyampaikan. Lalu yang ke-77 adalah puncak kepemimpinan mereka, kalau tidak dia dari orang yang alim tapi fajir, atau abid tapi jahil. Nah begitu soalnya. Karena nggak mungkin alim abid lalu menyesatkan umat. Oh itu nggak dapat itu. Dia berilmu dan dia ahli ibadah, itu dah klop itu. Itulah ulama Rabbani. Itulah ulama Rabbani. Dia berilmu dan beramal. Insya Allah itu nggak akan dia menyesatkan orang, karena dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya ya. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan dari yang Anda sampaikan tadi? Ulama Rabbani. Rabbani dari kata apa? Dari kata apa? Abu Sa'ad, Rabbani dari kata apa itu? Hah? Robbi ya, dari kata Robbi. Dari kata Robba. Robba yurabbi memang ya. Robba yurabbi.
Kenapa pakai Rabbani? Itu penisbatan, ya kan? Ya kan? Misalnya anak orang apa? Indonesia. Negaranya apa? Indonesia. Kalau warga negaranya disebut Indonesia, ya, penisbatan bahwasanya warga Indonesia. Rabbani juga itu penisbatan kepada seorang yang memiliki sifat tadi. Robba yurabbi. Apa makna robba yurabbi? Tarbiyah. Nah, dari kata juga di situ keluar dari kata tarbiyah. Ngajar ya. Ya kalau ngajar ya, lebih pasnya mendidik ya. Ya, mendidik. Yang betul-betul dia seorang pendidik sejati gitulah. Rabbani, seorang pendidik sejati. Pendidik itu kan seharusnya begitu. Guru ya, digugu dan ditiru gitu bahasanya. Jadi dia benar-benar seorang alim Rabbani yang dia alim, memiliki ilmu, dan benar-benar dia menjadi pengajar yang atau pendidik yang teladan atau pendidik yang seutuhnya, pendidik yang luar biasa gitu. Itu namanya ulama Rabbani. Karena ada yang ulama tidak Rabbani, ada juga. Tadi itu dia berilmu tapi mungkin cara mendidiknya tidak pas itu, dia nggak ngamalkan ilmunya kan gitu, atau dia ngajarin muridnya nggak sesuai dengan apa yang ilmu yang ada padanya segala macam. Itu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada tuh bukunya Ustaz Abu Ihsan apa? Menjadi pendidik Rabbani ya. Mencetak generasi Rabbani. Itu. Udah punya? Belum itu. Pantas lah Ustaz Abu Ihsan nggak mau pulang ke Medan. Parah orang Medan nih, nggak mau bacanya. Bagus tuh bukunya, mencetak generasi Rabbani, itu luar biasa tuh. Ustaz Abu Ihsan nyusun itu bertahun-tahun loh, melakukan penelitian bersama Ustazah Ummu Ihsan untuk jadi sebuah buku mencetak generasi Rabbani, dan isinya memang luar biasa. Kalau Jakarta punya Ustaz Jainal lah, Ustaz Jainal nyusunnya apa itu? Generasi emas ya kalau nggak salah. Golden Ways ya, bukan Golden Golden Ways. Apa Golden? Ada yang pernah ingat? Lupa nanti sampean. Udah lama kali bukunya. Itu yang disusun oleh Ustadz Jainal Abidin ya. Sama tentang pendidikan juga. Bagaimana cara mendidik anak. Bacalah begitu yang udah punya anak. Ya, kalau udah punya anak tuh gitu-gitu jadi bacaan wajib itu. Mencetak generasi Rabbani kan. Kalau yang Arab kalau belum bisa ya itu gitu. Kalau yang Arab belum bisa ya buku-buku itu dibaca ya. Bisa jadi bacaan wajib itu. Bagi orang tua itu jadi bacaan wajib. Ada lagi pertanyaan lain? Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.